Setelah kali ini kita akan belajar tentang seni tari. Untuk kelas 7 SMP tahun ajaran 2014-2015. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haryanti. Tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Jadi unsur utama tari adalah gerak. Gerak tari selalu melibatkan unsur anggota badan manusia. Unsur-unsur anggota badan tersebut di dalam membentuk gerak tari dapat berdiri sendiri, bergabungan, atau bersambungan. Bunyi-bunyian yang disebut musik pengiring tari mengatur gerak penari dan memperkuat maksud yang ingin disampaikan. Gerak tari berbeda dari gerak sehari-hari seperti berjalan, berlari, atau bersenam. Gerak di dalam tari bukan gerak yang realistis, melainkan gerak yang diberi bentuk ekspresif dan estetis. Sebuah tarian sebenarnya merupakan perpaduan dari beberapa unsur, yaitu wiraga atau raga, wirama atau irama, dan wirasa atau rasa. Ketiga unsur ini melebur menjadi bentuk tarian yang harmonis. Elemen dasar tari. Elemen dasar tari adalah gerak. Di dalam gerak mencakup ruang, waktu, dan tenaga. Yang pertama akan kita bahas itu ruang. Jika kalian melakukan gerak di dalam tempat tanpa berdiri, berarti melakukan gerak di ruang pribadi. Sedangkan jika kalian bergerak berpindah tempat, maka kalian melakukan gerak di ruangan umum. Gerak di dalam ruang dapat dilakukan sendiri, berpasangan, atau berkelompok. Setiap gerak yang dilakukan membutuhkan waktu, baik gerak estetis maupun gerak fungsional. Gerak fungsional seperti berjalan, menuju ke sekolah, tentu membutuhkan waktu. Jika jarak yang ditempuh dekat, maka waktu yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan jarak yang jauh. Dan jika jarak yang jauh ingin sama cepatnya dengan jarak yang dekat, maka gerak yang dilakukan haruslah memiliki kecepatan 2 kali atau 3 kali lebih. Perbedaan cepat atau lambat gerak berhubungan dengan tempo. Jadi tempo merupakan gerak cepat atau lambat yang dilakukan. Fungsi tempo pada gerak tari untuk memberikan kesan dinamis sehingga tarian enak untuk dinikmati. Yang ketiga, tenaga. Setiap kamu melakukan gerak, tentu memerlukan tenaga. Penggunaan tenaga dalam gerak tari meliputi yang pertama, intensitas, yang berkaitan dengan kualitas tenaga dalam tarian yang menghasilkan tingkat ketegangan gerak. Lalu aksen atau kualitas, maksud saya tekanan, muncul ketika gerakan yang dilakukan secara tiba-tiba dan kontras. Lalu kualitas, yang berkaitan dengan cara penggunaan atau penyaluran tenaga. Jika gerak yang dilakukan memiliki intensitas tinggi, tentu saja memerlukan tenaga yang kuat, dan sebaliknya. Gerak dengan intensitas rendah memerlukan tenaga yang lebih sedikit. Perhatikan kedua gambar. Gambar 1.4 itu memerlukan tenaga yang lebih kuat dibanding dengan gambar 1.5. Gerakan yang dilakukan lebih ringan. Gerak tari yang bersumber pada tarian Papua, kekuatan tenaga banyak pada kaki. Gerak kaki yang cepat dan ritmis merupakan salah satu ciri dari tarian Papua. Gerak tari yang bertumpu pada kaki di Papua dipengaruhi oleh kondisi geografis alam yang berbentuk pergunungan. Kehidupan masyarakat di daerah pegunungan memerlukan kaki yang kuat untuk dapat mendaki dan menuruni bukit. Kehidupan sosial budaya seperti inilah yang mempengaruhi juga terhadap karya seni tari. Lalu jenis tari berdasarkan koreografinya. Yang pertama ada tari tunggal atau solo, yaitu yang diperagakan oleh penari baik laki-laki maupun perempuan dengan seorang diri. Lalu ada tari berpasangan atau duet. Tari berpasangan adalah tari yang diperagakan oleh 2 orang secara berpasangan, dan tari kelompok yaitu tari yang diperagakan lebih dari 2 orang. Dalam sebuah tarian, terutama tari kelompok, pola lantai perlu diperhatikan. Ada beberapa macam pola lantai pada tarian, antara lain yang pertama pola vertikal.
pola pada lantai ini, penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Lalu yang kedua, pola horizontal. Pada pola lantai ini, penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Yang ketiga, pola diagonal, yaitu penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Dan yang terakhir, pola lantai melingkar. Pada pola lantai ini, penari membentuk garis lingkaran. Sekian dulu penjelasannya. Silahkan dikerjakan latihan soalnya di rumah. Terima kasih.